yang Tuhan kasih. Nah, waktu saya buka amplop itu saya kaget gitu, oh Tuhan, aku langsung telepon mama, mah gak usah pinjam ke koperasi, puji Tuhan aku ternyata uang dari teman-teman Teman-teman. kantor itu bener-bener angka yang sama gitu kan. Singkat cerita saya siap-siap, jadi waktu itu mbak saya jaga si Tama, mama nunggu di rumah sakit, saya sama si kecil gitu, saya bawa koper, karena biasanya kan nginep 3-5 hari ya, saya bawa koper gede, saya nggak naik kendaraan, keluarga keluarga bapaknya keluarga ada seperti yang tadi saya bilang, tapi ya yang nggak ada lagi yang bisa nolong kita gitu. Jadi Ya. saya bawa koper, saya siap-siap, saya pamit sama anak. Hal yang menyakitkan adalah ketika saya buka pintu, saya mau jalan untuk cari taksi, tiba-tiba datang orang pengadilan. Hmm. Jadi pikiran saya lagi kalut nih, anak saya nih mau diopnam gitu kan. Ya. Saya sendiri, saya mau gotong anak, bawa koper, gimana caranya, tiba-tiba datang orang pengadilan, bawa surat, mereka cuma bilang tanpa perasaan, Bu, ini surat dari pengadilan, surat sidang cerai, kita minta ibu datang tanggal segini, sekian-sekian. Itu saya cuma diem, saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan maunya seperti apa, tapi Hmm. dalam nama Yesus saya kuat ngejalaninnya. Jadi di jalan saya jalan kaki sama anak sampai ke jalan raya, saya nenteng koper, anak saya rewel ya, saya gendong, saya bawa, kita stop naik taksi. Dari Cipto itu kan jalannya jauh ya, di Cipto saya mikir sampai di Cipto mama saya sudah standby, saya kasih uangnya. Hmm. Malam-malam itu saya baru buka amplopnya. Jadi singkat cerita anak saya besoknya kan mau dibiopsi. Jadi malamnya kita doa, minta minta keajaiban Tuhan lah ya. Singkat cerita saya doa. Ini kesaksian, jadi ibu saya, mama saya malam-malam bilang gini, Beb, kita doa yuk buat anak kamu besok. Oh iya mah, saya udah kesel gitu ya Bapak Ibu kalau dibilang kelewatan nih orang gak punya hati gitu dalam hati saya ya, kelewatan banget, anaknya sakit gak punya hati, gak nolongin, gak ngasih uang, Hmm. keluarganya juga gak peduli gitu. Tapi mama bilang gini, kita orang Kristen, kamu harus mengampuni, kalau kamu mau mengampuni maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan bukain jalan. Saya bilang, aku nggak bisa maafin dia mas, aku bilang, saya nggak bisa memaafkan dia. Kemudian mama saya bilang, Beb, mengampuni dulu, seperti doa Bapa kami, kamu harus mengampuni kalau Tuhan mau memulihkan hidup kamu. Jadi malam itu saya nangis ya Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan saya nggak mau mengampuni, saya bilang terlalu tega dia ngelakuin ini semua, terlalu tega. Terus mama saya itu cuma setel lagu, kalau teman-teman dengar, tahu lagu yang ini apa ya, betapa ku Hmm. mencintai segala yang telah terjadi, Ya. tak pernah sendiri jalani hidup ini. Mama saya nyanyi itu, saya nangis, saya cuma bilang ya Tuhan, uh, saya mau mengampuni dia, karena saya tahu saya nggak pernah sendirian. Jadi akhirnya, singkat cerita malam itu saya melepaskan pengampunan sama dia. Saya bilang saya mengampuni, saya nggak akan membenci dia. Uh, saya mau fokus untuk sembuhan anak saya gitu. Jadi akhirnya mama saya peluk, kita nangis bareng-bareng di dalam rumah sakit, di dalam kamar itu kita nangis bareng-bareng. Saya bilang kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Itu yang mama bilang. Jadi besoknya anak saya dibiopsi. Singkat cerita, beberapa hari memang, akhirnya hasilnya keluar. Oh maaf, kayaknya cuma waktu dekat hasilnya keluar dan saya harus ambil ke Cipto. Dan pada saat saya ke Cipto itu saya lemes banget, ternyata hasil yang keluar, saya dipanggil dokter, dokter cuma bilang, ibu, anak ibu kena kanker Hmm. stadium 3, kanker hati stadium 3. Kalau nama kedokterannya itu hepatoblastoma. Jadi kanker hati, kanker langka memang, kalau dari persentase
1000 berbanding 1 dari anak di dunia, Hmm. terutama anak laki-laki di bawah umur 3 tahun itu pasti ada gitu. Jadi ada, itu memang kanker yang langka, dan mereka juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi lebih ke genetik. Bapak Ibu di situ saya dengar dokter cerita gitu, namanya perempuan ya, kadang pengen nangis, pengennya kan ada orang yang bisa dipeluk gitu ya, meluk dokter yang nggak mungkin. Saya jalan pulang ke kantor, saya harus kerja, saya nggak tahu harus cerita sama siapa. Temen datang lihat saya udah bergelim, udah apa, udah berkaca-kaca gitu. Saya cuma bilang, kamu kenapa Beb gitu kan, gimana hasilnya. Hmm. Saya cuma bilang, anak saya kena kanker gitu. Dan saat itu saya udah tumpahin semua, saya udah nggak tahan, saya jongkok di bangku, di meja ya, di meja kantor, saya jongkok, saya nangis. Teman-teman ngumpul, saya bilang anak saya kanker, dan kata dokter paling lama dia bertahan hidup itu cuma 6 bulan, jadi ibu harus siap-siap. Jadi kita akan coba untuk kemo tapi nggak akan membantu, jadi paling lama 6 bulan, cuman mungkin dalam waktu 3 bulan dia nggak akan bertahan gitu. Dan saya udah nggak tahu lagi, saya bilang Tuhan, aku udah nggak ngerti Tuhan maunya gimana. Nah, Ya. waktu itu dokter bilang kemungkinan hidup juga bisa aja Bu, tapi uh, apa ya Pak namanya, transplant hati ya. Hmm. Dia bilang dulu seperti Dahlan Ishak, Ya. uh, transplant, kesempatan hidupnya berapa berapa persen Dok? 50-50 Bu. 50-50 gimana? Iya, kalau misalnya dia hidup, dia survive tapi harus tunggu 6 bulan. Hmm. Atau dia langsung meninggal karena gagal cangkok hati. Nah, yang saya pikir, kalau gagal, terus anak saya tahu-tahu udah nggak ada, saya belum berjuang gitu. Terus saya tanya, Dok, biayanya berapa? 1,3 miliar Bu, itu baru transplantnya, belum termasuk perawatan dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, dulu saya staff biasa gitu, uang gaji saya juga nggak seberapa, buat sehari-hari makan juga susah. Dengar itu tuh rasanya pengen prosot di lantai gitu ya. Dengar itu rasanya saya udah nggak tahan, saya bilang, Tuhan, seumur hidup pun aku mencicil itu, aku nggak akan bisa mencicil uang itu, aku bilang gitu. Saya cuma bilang, kalau Tuhan izinkan dia dioperasi, Tuhan kasih rezeki, kalau tidak, Tuhan jalanmu yang lebih baik lah, aku bilang seperti itu. Ya. Akhirnya, akhirnya saya yang pas di kantor, saya anak-anak bilang, teman-teman di kantor, udah kamu pulang, nggak usah dipikirin, nanti kita yang ngomong sama manajemen gitu, baiknya seperti apa. Singkat cerita, akhirnya saya dengan ibu saya berjuang, anak saya di kemo sampai 8 kali selama bertahap ya, puji Tuhan. Anak saya waktu sampai 8 kali kemo itu, dia sempat 2 kali hampir masuk ICU karena drop gitu. Hmm. Jadi pas di kemo itu drop sekali gitu. Saya udah 2 kali ngalamin itu, dan saya cuma ngerasa, enggak, di pikiran saya pasti Tuhan sembuhkan anak saya, ini cuma proses hidup. Itu yang di pikiran saya. Setiap malam Jumat Bapak Ibu, saya ngumpet-ngumpet ya. Jadi karena ini masih tinggal di rumah suami, saya ngumpet-ngumpet panggil orang gereja untuk doa, doa di rumah gitu. Karena uh, orang gereja ya punya penglihatan lah ya. Jadi uh, mungkin kekayaan mertua saya itu dulunya karena sesuatu itu loh Pak. Hmm. Ada seperti, jadi uh, minta, Ya. seperti minta tumbal lah begitu gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Akhirnya tetangga-tetangga, keluarga saya juga kasih support. Akhirnya teman-teman di kantor, dan puji Tuhan saya nggak tahu ya Pak, setiap saya ngejalanin kemo itu uangnya terus terang nggak ada. Saya Hmm. sudah sampai bilang sama mertua, Mah, aku pinjem uang dari kantor, uangnya nggak cukup untuk berobat. Kebetulan mertua saya tahu waktu itu habis kontrakin rumahnya yang di depan. Jadi mertua saya di rumahnya di daerah Tomang, kita punya rumah tiga-tiga, gedenya kayak gede rumah-rumah di Pondok Indah gitu. Hmm. Gede-gede gitu, dikontrakin kali setahun itu bisa sampai 100 juta ngontrak gitu, karena kan buat perusahaan ya, buat PT. Ya. Rumahnya di jalan raya, dia di depan. Saya cuma bilang, Ma,
saya pinjam sekian belas juta aja buat pengobatan. Mertua saya cuma bilang, oh baru beli mobil, oh baru renov rumah, oh nggak punya uang gitu deh. Saya cuma bilang, Tuhan, uangnya dari mana gitu, uang dari mana untuk ngobatin anak saya gitu. Saya Ya. cuma bilang, untuk makan aja saya masih mikir ya, maksudnya anak saya ntar susunya gimana, makannya gimana gitu kan. Nah, akhirnya ya saya berserah, itu dia. Tuhan itu bukan gak menolong, justru menolong, tapi melihat iman kita. Saya percaya nggak Tuhan itu pasti menolong gitu kan. Ketika saya pasrah, saya udah nggak tahu, saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak tahu sumber dana dari mana untuk membiayain anak saya. Bapak Ibu, saya nggak kenal orang-orang yang tiba-tiba menolong saya ya. Ada tiba-tiba dari yayasan, oh kita dengar cerita Ibu Baby dari rekomendasi teman yang ini. Si A merekomendasikan ini, kami dari yayasan ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu, saya butuh uang, tiba-tiba angka yang sama, dan Tuhan nggak pernah kasih lebih. Kalau bisa dibilang, apa yang saya butuhkan itu yang Tuhan cukupkan. Jadi saya misalnya pengobatan gitu ya Pak ya, saya butuh uang, dokter ibu estimasinya segini, ibu harus siapin di rumah sakit gitu. Saya nggak punya uang segitu, saya nggak tahu dari mana datangnya. Ada yang datang dari teman-teman, ada yang datang dari yayasan, itu semua datang tiba-tiba kasih gitu, kasih ke anak saya pengobatan itu, uh, uang yang sebegitu. Bahkan ketika akhirnya hampir di akhir tahun ya, jadi selang 6 bulan lebih itu, akhirnya proses-proses kami juga, singkatnya, saya sedang perceraian juga. Saya cuma bilang sama suami saya akan pindah dari rumah ketika saya bukan istri kamu, aku bilang gitu. Jadi akhirnya saya saya pisah itu bulan November 2012, itu tanpa membawa apa-apa, dan saya nggak punya uang. Tapi puji Tuhan ada yang bantu untuk biaya kontrakan rumah di belakang gitu. Saya nggak punya Hmm. uang, tapi Tuhan bantu dengan orang yang saya nggak kenal. Dia kasih gitu, dia kasih. Ya udah Ibu, ini buat anak Ibu gitu. Akhirnya saya bisa biayain uang, pengobatan anak saya bisa bayar kontrakan, saya bisa beli susu anak, beli pampers, bayar pembantu, bayar listrik. Itu Tuhan cukupkan semua gitu. Bahkan hal-hal yang saya nggak pernah pikirin dari mana, itu Tuhan cukupkan. Kemudian setelah saya berpisah, Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Jadi, jadi ketika apa namanya anak itu sakit, proses perceraian jalan terus, jalan dan akhirnya perceraian terjadi, anak masih dalam struggle untuk berjuang untuk hidup. masih Oke, masih bahkan oke. ketika dia lagi kondisi hampir masuk ICU pun, bapaknya sekali doang datang, itu juga cuma datang cuma sekitar 15 menit, dia datang ke ruangan perawatan, cuma dibilang, kan udah dibilang kalau udah kanker itu tinggal nunggu mati aja, Hmm. cuma bilang gitu. Jadi udahlah, dibawa pulang aja, ngapain ngabisin uang, karena papa saya udah habis bermiliar-miliar, kankernya juga nggak sembuh, yang ada ngabisin duit. Saya cuma bisa bilang sama dia, nggak apa-apa, kamu nggak kasih apapun, saya nggak pernah minta, aku bilang gitu kan. Kamu nggak kasih nggak apa-apa, saya percaya Tuhan yang cukupkan, saya akan berjuang untuk kesehatan anak saya, jadi kamu nggak usah pusing mikirin apapun, Tuhan cukupkan. Saya bilang gitu Pak. Jadi sampai sampai bercerai itu Nggak ada spesial, nggak ada spesial pun dari suami untuk nggak. membantu anaknya. Zaman dulu 2012, karena saya baru masuk ya, terus terang gaji saya cuma 6,5 juta. Oke, Itu oke. kalau dipikir cukup untuk biaya pembantu, biaya rumah sakit, saya mesti bolak-balik naik taksi, saya mesti bayar listrik, saya mesti bayar kontrakan, mesti ongkos dan lain-lain. Kalau secara logika manusia nggak akan pernah